Alasan mengapa TikTok Shop diregulasi, bukan ditutup ya, tapi ditertibkan. Yang pertama, kerugian UMKM lokal. Hal ini dipicu oleh viralnya pasar Tanah Abang yang sepi akibat tidak bisa bersaing dengan produk impor. Tentu saja Pak Jokowi marah besar. Beliau sejak 2021 sudah menggaungkan dan mengajak kita untuk membenci produk impor dan harus cinta pada produk lokal. Namun sayangnya berita ini tidak sampai ke masyarakat kita. Apa kalian tahu berita ini? Coba dong komen di bawah. Saya mau tahu seberapa banyak kalian yang tahu sejak 2021 ada berita benci produk impor. Yang kedua, persaingan tidak sehat. Ini masih seputar kalah saing. Makanya pemerintah tidak ban ya, cuman ingin sosmednya dan shopnya dipisah. Karena kalau masih digabung, akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Benar juga sih, kalau artis yang live, viewersnya dari UMKM tadi, yang live akan kesedot habis. Yang punya followers banyak, jualannya pasti laris. Tayangannya live-nya pasti FYP, sedangkan UMKM kecil akan sulit bersaing. Yang ketiga, ketakutan pada Project S TikTok. Dengan mudahnya, produsen atau pabrik bisa langsung menjual ke konsumen. Mereka memiliki algoritma untuk membaca barang apa saja yang laku di negeri kita, dan mereka bisa produksi sendiri dan jual sendiri dengan gampangnya. Jadi disinyalir, ini akan membahayakan jutaan UMKM kita dan bisa merusak ekosistem perdagangan dalam negeri. Akan banyak orang kehilangan pekerjaan bila pabriknya langsung jual ke konsumen, dikirim langsung dari Tiongkok. Yang keempat, adanya predator pricing. Harga produk terlalu murah. Itu disinyalir kalau dari versi pemerintah ya, karena produk tersebut tidak melalui impor yang legal. Tidak ada SNI-nya, tidak ada BPOM-nya, sehingga bisa begitu murah dan tentu saja ini pelanggaran yang cukup berat. Yang kelima, pemerintah kita tegas tidak ingin dijajah secara ekonomi. Setelah melihat 4 alasan di atas, maka Pak Presiden Jokowi begitu tegas dan tidak gentar. Sekalipun CEO-nya TikTok sudah datang untuk nego masalah ini, namun tidak juga menyelesaikan masalah ini. Ini patut kita acungi jempol, karena pemerintah kita ingin melindungi negara dan rakyatnya. Maka keputusan untuk meregulasi dan mengatur dan memperketat sebuah sosmed adalah sangat bijak, terlepas dari semua kontroversi yang ada. Keputusan tersebut tentu sudah didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. Oh ya, surat terbuka saya untuk pemerintah yang katanya benchmarknya itu pada Tiongkok. Kalau kita lihat di negara Tiongkok, asalnya TikTok ini aplikasi bernama Douyin. Pemerintah Tiongkok meregulasi dan memperketat konten-konten di Douyin. Untuk anak-anak di bawah 14 tahun, screen time-nya dibatasi, hanya boleh 40 menit sehari. Dan konten yang muncul di HP mereka itu isinya konten edukasi. TikTok di Tiongkok sukses mendukung upaya pemerintah ini untuk mengedukasi rakyatnya. Jadi ada 20% FYP-nya adalah konten edukasi, pengetahuan umum, moralitas, dan motivasi. Sehingga ini membantu meningkatkan mindset rakyatnya menjadi pinter, sekaligus penuh wisdom. Dan terjadi peningkatan 74% setiap tahunnya untuk konten edukasi. Karena ini komitmen pemerintahnya untuk mendidik bangsa. Bahkan isi live kontennya yang edukasi, yang nonton itu bisa 80.000 orang, 100.000 orang. Nah, kalau begini isi TikTok, maka rakyatnya akan pinter dan semakin sejahteralah bangsanya. Jadi, siapa bilang ya, algoritma TikTok itu tidak bisa dirubah? Ini buktinya bisa. Jadi, kalau pemerintah kita bisa mengintervensi TikTok Shop, mestinya bisa juga dong mengintervensi konten FYP. Tayangannya yang berbobot lah, yang mengedukasi masyarakat kita lah. Share video ini kepada teman-teman Anda dan di sosmed Anda agar bisa sampai ke Menteri Pendidikan kita dan menjadikan platform pengguna 113 juta orang ini untuk membangun bangsa yang bisa bermartabat, punya wisdom dan menuju Indonesia maju. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.